Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salma Sausan. NPM saya 2522011084. Di sini saya akan menggambar rantai hidup Rickettsia dan amuba. Baik, pada gambar ini ditunjukkan rantai hidup atau life cycle dari Rickettsia. Rickettsia merupakan bakteri gram negatif yang bersifat obligat intraseluler. Artinya, bakteri ini hanya bisa hidup dan berkembang biak di dalam sel makhluk hidup, terutama sel endotel pembuluh darah. Siklus hidup Rickettsia melibatkan dua komponen utama, yaitu vektor dan reservoir. Pada gambar ini, vektornya adalah kutu atau tick, sedangkan reservoirnya adalah hewan pengerat seperti tikus. Manusia dalam siklus ini hanya sebagai host insidental atau pejamu tidak tetap. Kita mulai dari kutu yang belum terinfeksi. Kutu yang masih sehat akan menghisap darah hewan pengerat yang sudah terinfeksi Rickettsia. Pada saat proses menghisap darah tersebut, bakteri masuk ke dalam tubuh kutu dan mulai berkembang biak di dalam jaringan kutu. Setelah itu, kutu menjadi terinfeksi dan dapat menularkan bakteri ke inang berikutnya saat menggigit dan menghisap darah. Pada siklus ini terdapat istilah transstadial maintenance. Maksudnya adalah ketika kutu mengalami pergantian stadium hidup, misalnya dari larva menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa, bakteri Rickettsia tetap bertahan di dalam tubuh kutu tersebut.
Jadi, infeksi tidak hilang meskipun kutu mengalami metamorfosis. Artinya, semua stadium baik larva, nimfa, maupun dewasa bisa menjadi sumber penularan. Selain itu, ada juga mekanisme yang disebut transmisi transovarial. Ini berarti kutu betina dewasa yang sudah terinfeksi dapat menurunkan bakteri langsung ke telur-telurnya, sehingga telur yang dihasilkan sudah dalam keadaan terinfeksi. Ketika telur tersebut menetas menjadi larva, larva itu sudah membawa rickettsia sejak awal tanpa perlu menghisap darah hewan yang sakit terlebih dahulu. Inilah yang membuat bakteri ini mampu bertahan lama di populasi kutu. Selanjutnya, kita akan melihat peran hewan pengerat atau rodent. Rodent yang terinfeksi berfungsi sebagai reservoir, yaitu tempat bakteri bertahan dan berkembang di alam. Ketika kutu sehat menggigit rodent yang terinfeksi, kutu tersebut akan tertular. Sebaliknya, kutu yang sudah terinfeksi juga dapat menggigit rodent yang sehat dan menularkannya. Jadi di sini terjadi siklus bolak-balik antara kutu dan rodent yang mempertahankan keberadaan bakteri di lingkungan. Kemudian, bagaimana manusia bisa terinfeksi? Manusia tertular ketika digigit oleh kutu yang sudah terinfeksi. Saat kutu menghisap darah manusia, bakteri masuk melalui luka gigitan ke dalam aliran darah. Setelah masuk ke tubuh manusia, rickettsia menyerang sel endotel pembuluh darah dan menyebabkan peradangan pembuluh darah atau vaskulitis. Akibatnya muncul gejala seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, dan ruam pada kulit. Pada kondisi yang lebih berat, bisa terjadi gangguan organ akibat kerusakan pembuluh darah. Namun, manusia bukan bagian utama dari siklus alami bakteri ini. Manusia hanya terinfeksi secara tidak sengaja dan tidak berperan dalam mempertahankan siklus di alam. Jadi bisa kita pahami bahwa bakteri rickettsia sangat bergantung pada hubungan antara kutu dan hewan pengerat. Kutu berperan sebagai vektor penyebar, sedangkan rodent sebagai reservoir penyimpan bakteri. Yang membuat siklus ini sulit diputus adalah karena bakteri bisa bertahan dalam tubuh kutu saat pergantian stadium hidup, dan juga bisa diturunkan langsung ke generasi berikutnya melalui telur. Jadi tanpa harus selalu menginfeksi hewan baru, bakteri tetap bisa bertahan dalam populasi kutu. Manusia hanya menjadi korban ketika berada di lingkungan yang terdapat kutu terinfeksi dan mengalami gigitan. Jadi inti dari rantai hidup rickettsia adalah adanya siklus terus-menerus antara kutu dan rodent yang mempertahankan bakteri di alam dengan manusia sebagai host insidental. Selanjutnya, pada gambar ini kita melihat struktur sel dari amoeba, yaitu organisme uniseluler yang termasuk dalam kingdom Protista dan bersifat eukariotik. Amoeba hidup bebas di perairan tawar, tanah lembab, dan beberapa spesies dapat bersifat parasit. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel amoeba. Pertama, bagian terluar adalah membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pembatas antara lingkungan luar dan bagian dalam sel. Membran ini bersifat selektif permeabel, artinya hanya zat tertentu yang bisa keluar masuk. Selain itu, membran sel juga membantu mempertahankan bentuk tubuh amoeba meskipun bentuknya tidak tetap. Selanjutnya, kita melihat struktur yang disebut pseudopod. Pseudopod berarti kaki semu. Bagian ini merupakan tonjolan sitoplasma yang berfungsi untuk penggerakan dan menangkap makanan. Amoeba bergerak dengan cara menjulurkan pseudopod ke arah tertentu. Kemudian seluruh isi sel mengalir mengikuti arah tersebut. Proses ini disebut gerak amoeboid. Masuk ke bagian dalam sel, terdapat sitoplasma yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasma adalah bagian sitoplasma yang berada di dekat membran sel. Strukturnya lebih jernih dan lebih kental.
Ektoplasma berperan dalam pembentukan pseudopod dan membantu mempertahankan bentuk sementara amuba saat bergerak. Sedangkan endoplasma adalah bagian sitoplasma yang lebih cair dan berada di bagian dalam. Di dalam endoplasma inilah organel-organel sel berada dan berbagai aktivitas metabolisme berlangsung. Berikutnya adalah nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan pusat pengendali seluruh aktivitas sel karena di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA. Inti sel mengatur pertumbuhan, metabolisme, serta reproduksi amuba. Karena amuba adalah organisme eukariotik, maka ia memiliki inti sel sejati yang dibungkus oleh membran inti. Di dalam nukleus terdapat struktur kecil yang disebut nukleolus atau anak inti. Nukleolus berfungsi dalam pembentukan ribosom yang nantinya berperan dalam sintesis protein. Jadi, walaupun ukurannya kecil, nukleolus memiliki peranan penting dalam reproduksi protein untuk kebutuhan sel. Selanjutnya terdapat food vacuole atau vakuola makanan. Vakuola makanan terbentuk ketika amuba menangkap makanan menggunakan pseudopod. Makanan seperti bakteri atau partikel organik akan dikelilingi oleh pseudopod hingga membentuk ruang tertutup di dalam sel. Di dalam vakuola makanan inilah terjadi proses pencernaan secara intraseluler dengan bantuan enzim. Setelah zat makanan diserap, sisa yang tidak tercerna akan dikeluarkan kembali melalui membran sel. Berbeda dengan vakuola makanan, terdapat juga kontraktil vakuol atau vakuola kontraktil. Fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan air dalam tubuh amuba, terutama karena amuba hidup di lingkungan air tawar yang bersifat hipotonik. Air akan terus masuk ke dalam sel melalui osmosis sehingga vakuola kontraktil akan mengumpulkan kelebihan air tersebut dan kemudian berkontraksi untuk mengeluarkannya keluar sel. Mekanisme ini penting agar sel tidak pecah akibat tekanan osmotik. Kemudian pada gambar juga terlihat water globules, yaitu butiran-butiran kecil air yang tersebar di sitoplasma. Water globules ini merupakan bagian dari sistem pengaturan cairan dan juga berkaitan dengan aktivitas vakuola kontraktil. Jika kita melihat keseluruhan struktur ini, kita dapat memahami bahwa meskipun amuba hanya terdiri dari satu sel, tetapi ia sudah memiliki sistem yang lengkap untuk bertahan hidup, seperti sistem pergerakan melalui pseudopod, sistem pencernaan melalui vakuola makanan, sistem ekskresi dan osmoregulasi melalui vakuola kontraktil, serta sistem pengendalian melalui nukleus. Selain strukturnya, mengenai reproduksi, amuba berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan biner. Prosesnya diawali dengan pembelahan inti sel, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma hingga terbentuk dua sel anak yang identik. Kesimpulannya, amuba adalah organisme uniseluler eukariotik yang memiliki struktur penting seperti membran sel, pseudopod, sitoplasma yang terdiri dari ektoplasma dan endoplasma, nukleus, food vacuole, kontraktil vakuol, serta water globules. Setiap bagian memiliki fungsi spesifik yang saling mendukung sehingga amuba dapat bergerak, makan, mengatur keseimbangan cairan, dan berkembang biak secara mandiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.